Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan videonya dimunculkan ya. Videonya dimunculkan. Ada Anissa, Firda yang sudah hadir, kemudian ada Siti Sumusul Makrifah yang sudah hadir, kemudian ada Restu Ratna Amelia, kemudian ada Putriani Deti Pratiwi yang sudah hadir ya. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya Ibu sudah share beberapa video pembelajaran terkait dengan teori akuntansi. Kita lanjutkan di sesi yang saat ini. Ibu akan melanjutkan mengenai standar akuntansi ya. Nah, kita akan melanjutkan mengenai standar akuntansi. Nah, setelah itu di pembelajaran selanjutnya akan ada kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan ya. Nanti kita akan ketemu di sesi yang akan datang. Nah, untuk sesi yang hari ini adalah tentang standar akuntansi ya. Oke, Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Nah, di sini berbicara standar akuntansi ya. Nah, mungkin Anda juga sudah mendengar ya standar akuntansi ya, tapi kita akan belajar mengenai historisnya atau awalnya ya mengenai standar akuntansi ya, karena ini adalah mata kuliah teori akuntansi. Nah, berbicara standar akuntansi, tentunya dalam hal ini adalah akuntansi ya, Anissa ya, Restu, memiliki kerangka konseptual tentunya yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya. Nah, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari teknik ya, prinsip ya, dan praktik yang sudah diterima umum karena kegunaan dan kelogisannya. Nah, standar tersebut ya, standar tersebut itu adalah standar akuntansi yang ada di Indonesia tentunya ya, disebut dengan prinsip akuntansi Indonesia ya saat itu ya, Restu ya. Nah, kemudian saat ini menjadi standar akuntansi keuangan ya. Anda mungkin sudah pernah dengar ya, Restu ya. Sudah pernah dengar ya standar akuntansi keuangan ya. Nah, awalnya itu adalah prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Restu. Nah, kemudian diganti menjadi standar akuntansi keuangan SAK ya yang kita kenal. Nah, ini adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan ya ketika kita dalam melakukan pengukuran, dalam melakukan penyajian gitu kan ya, pengungkapan di dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, itu kita harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, itu standar akuntansi keuangan. Kemudian sekarang kita sebutnya itu adalah PSAK, ya kan? Ya, bisa ya. PSAK ini artinya ya pernyataan standar akuntansi keuangan. Misalkan ada di PSAK 01 tentang laporan keuangan gitu kan ya. Ada PSAK 02, 03 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini terkait dengan standar akuntansi. Nah, standar akuntansi ini tentunya ya Nisa itu mencakup konvensi ya, peraturan ya dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan tentunya oleh lembaga resmi ya. Oleh lembaga resmi ya tertentu. Nah, standar ini itu merupakan kesepakatan bersama ya yang berisi tentang tadi Ibu sudah sampaikan ya, pengukuran ya, pengakuan penilaian ya, pengungkapan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya gitu kan ya, dan perubahannya tentunya ke dalam bentuk laporan keuangan ya. Jadi bagaimana pengukurannya, bagaimana pengakuannya, gitu kan ya, bagaimana penyajiannya ya, penyajian aset bagaimana, penyajian kewajiban bagaimana gitu kan ya, penyajian modal bagaimana gitu kan ya dalam laporan keuangan dan bagaimana juga pengungkapannya ya kan. Nah, dalam standar ini dijelaskan tentunya transaksi apa yang harus diukur, dinilai
dan bagaimana mengungkapkannya itu dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Contohnya, misalkan Deti akan mengukur aset, misalkan ya, bagaimana sih pengukuran aset gitu kan ya. Kemudian bagaimana sih cara penilaian aset, ya kan? Bagaimana sih cara pengungkapan aset? Nah, itu udah diatur di dalam standar akuntansi keuangan ya. Mulai sekarang Anda juga sudah boleh download nanti di Google ya terkait dengan standar akuntansi keuangan ya. Kalau Anda adalah anggota IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia, kan Anda ini sekarang mahasiswa ya, jadi Anda bisa menjadi anggota IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nanti Anda bisa daftar ya, nanti menjadi anggota IAI, nanti Anda bisa update mengenai perubahan standar akuntansi keuangan ya. Anda coba nanti untuk daftar menjadi anggota IAI. Nah, di sini standar akuntansi umumnya ini disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi, dan umum. Ya, kalau di Indonesia yang berwenang menyusun ini adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang tentunya adalah di bawah naungan IAI yang tadi Buddha sampaikan. Nah, IAI ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia, ya. Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, melalui diskusi dan pendapat dengan kalangan profesi, akademisi ya, hasil akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam Kongres IAI ya. Seperti itu. Nah, kalau di negara kita adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah standar akuntansi sangat penting ya dalam profesi ya, khususnya profesi di bidang akuntansi ya. Nah, itu sangat penting standar itu. Dan semua pemakai laporan tentunya yang memiliki kepentingan terhadapnya itu peran standar akuntansi itu sangat penting. Ya, bagaimana kita akan menyusun laporan keuangan kalau tidak ada standarnya gitu kan ya Nisa ya. Nah, jadi standar ini penting. Jadi kita mengukur aset bagaimana nih standarnya, kita menilai aset bagaimana standarnya, kita mengungkapkan aset bagaimana standarnya, kan harus ada acuan ya, harus ada acuan, harus ada standarnya. Jadi kalau ada standarnya kita akan merujuk pada standar akuntansi yang berlaku. Nah, tentunya standar akuntansi di sini akan terus-menerus berubah ya, berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Ya, jadi tidak akan standar akuntansi itu start di tempat gitu ya. Kalau ada perubahan misalkan kayak saat ini ada terkait dengan perpajakan misalkan ya, banyak kan aturan-aturan perpajakan yang saat ini itu update ya. Kita itu banyak perubahan khususnya di masa pandemi ini ya, itu banyak sekali. Nah, bagaimana nih standar akuntansi terhadap perpajakannya gitu kan. Itu akan terus update sesuai dengan perkembangan yang terjadi gitu ya. Nah, di sini setiap akuntan ya dalam melaksanakan profesinya tidak lepas dari standar akuntansi. Jadi kalau nanti Anda udah lulus kuliah yang mendapatkan gelar sarjana akuntansi, tentunya Anda harus tetap memegang kepada standar akuntansi yang berlaku ya. Jadi harus tidak boleh lepas dari standar akuntansi yang berlaku ya. Nah, di sini tentunya terus-menerus kita ya harus menggunakan standar akuntansi yang berlaku kalau kita sebagai akuntan gitu kan ya. Jadi tidak boleh ya tidak menggunakan standar akuntansi yang berlaku seperti itu ya. Nah, di sini standar akuntansi itu ada beberapa bagian ya. Nanti di sini ada beberapa bagian ya dalam standar akuntansi. Sebentar Ibu akan sebentar ya. Berapa bagian standar akuntansi ya? Nah, diantaranya apa saja gitu ya, bagian dari standar akuntansi di sini. Standar akuntansi itu ada 3 bagian ya.
di dalam standar akuntansi. Yang pertama adalah adanya uraian masalah ya, uraian masalah yang harus diatasi ya. Ada uraian masalah yang harus diatasi. Kemudian yang kedua adalah pembahasan dengan penalaran ya. Pembahasan dengan penalaran di sini adalah kemungkinan dengan menggali teori dasar ya atau cara-cara pemecahan masalahnya. Nah, selanjutnya itu sejalan dengan yang ketiga ya, selanjutnya adalah sejalan dengan keputusan atau teori, kemudian solusi ditetapkan. Ya, ini ya bagian standar akuntansi ya. Yang pertama, uraian masalah yang harus diatasi, kemudian pembahasan dengan penalaran, tentunya dengan menggali teori dasarnya itu bagaimana ya. Kemudian cara-cara pemecahan masalahnya. Selanjutnya harus sejalan dengan keputusan atau teori. Kemudian baru kita menetapkan solusinya apa, gitu kan ya. Nah, di sini ada sejumlah pertimbangan dalam menetapkan standar yang harus diperhatikan ya. Jadi di sini ada dua ya pertimbangan dalam menetapkan standar akuntansi khususnya yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama bahwa standar ini menyajikan kumpulan data bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang perlu dipertimbangkan dalam bidang perpajakan. Ya, tidak hanya bidang perpajakan tentunya, juga regulasi perusahaan, kemudian perencanaan serta regulasi ekonomi ya dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Nah, selain itu juga standar menghasilkan prinsip prinsip dan teori yang penting ya, Deti ya. Penting bagi siapa? Ya bagi seluruh yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi tentunya ya, yang berkepentingan dengan akuntansi ya. Nah, oleh karena itu penyebarluasan standar akan menghasilkan banyak kontroversi tentunya ya, atau perdebatan. Ya, banyak kontroversi yang terjadi atau perdebatan yang terjadi baik dalam lingkungan praktik ya maupun akademik tentunya, yang merupakan sebuah keadaan yang lebih baik daripada apatis ya, seperti itu. Nah, di sini tentunya pihak-pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi itu banyak ya. Bisa dari perusahaannya, bisa dari perpajakan ya, kemudian investor gitu kan ya, regulasi perusahaan dalam hal ini gitu kan ya. Nah, ini banyak sekali pemangku kepentingan di dalamnya. Nah, berbicara standar akuntansi, nah tentu kita sudah mengenal ya Anissa yang namanya IFRS ya. Mungkin dulu Ibu udah pernah menyampaikan ya. Pernah belum Anissa? IFRS. Atau pernah dengar gitu? Bahwa Pernah dengar. dengar ya. Nah, IFRS ini adalah ya singkatannya International Financial Report Standard ya, Anissa. Bahwa standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia itu diadopsi dari IFRS. Ya, diadopsi dari IFRS ya. Diadopsi dari IFRS. Nah, kita tahu apa sih IFRS gitu ya. Bagaimana sih awalnya gitu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa tahun 2005 ya, merupakan era baru dalam penyelenggaraan bisnis global tentunya ya, telah mengharuskan sejumlah banyak perusahaan ya di negara ya untuk menyusun laporan keuangan tahunan, tentunya sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Eropa ya saat itu ya. Nah, di sini dalam hal ini ya banyak sekali ya yang menggunakan standar tersebut ya. Nah, contohnya adalah Kanada, misalkan mereka telah mengumumkan bahwa standar akuntansi berterima umum atau GAAP ya singkatannya GAAP ya. Kanada akan digantikan dengan IFRS yang akan diterapkan pada tahun 2011 waktu itu. Nah, tidak hanya itu saja, negara-negara Amerika Latin, Afrika ya, nah itu juga sudah menerapkan IFRS, International Financial Report Standard ya. Nah, bahkan Indonesia telah melakukan upaya-upaya ke arah untuk menciptakan konvergensi standar akuntansi Indonesia dengan IFRS
yang telah dilakukan oleh Badan Penyusun Standar Indonesia ya. Makanya standar akuntansi keuangan Indonesia ya diadopsi dari IFRS ya. Nah, kemudian di sini pada tahun 2002 di sini ya pada pertemuan waktu itu ya di Norwalk Consensus ya, Connecticut ya, IASB International Accounting Standard Board ya, IASB ya singkatannya, dengan FSAB. Nah, Amerika ini sepakat untuk melakukan harmonisasi dan bekerja dan berupaya untuk mengurangi perbedaan antara IFRS dan standar akuntansi yang berterima umum Amerika ya. GAAP ya, GAAP singkatannya Amerika yang dikenal ya saat itu. Nah, akhirnya di sini struktur standar pelaporan keuangan internasional itu menjadi IFRS yang diterbitkan setelah tahun 2001. Ya. Di sini International Accounting Standard atau IAS ini diterbitkan sebelum 2001. Ya. Nah, jadi di sini sampai saat ini standar yang diterbitkan IFRS kita ada IFRS 1 gitu ya. Ada IFRS 2, IFRS 3 gitu, IFRS 4 dan seterusnya. Nah, ini di sini itu sudah diterbitkan oleh IFRS. Misalkan IFRS 1 tentang First Time Adoption of International Reporting Standard. Kemudian IFRS 2 tentang Share-Based Payment. Ya, kemudian IFRS 3 tentang Business Combination dan seterusnya. Nanti Anda bisa lihat ya mengenai IFRS, Anda juga bisa download ya terkait dengan IFRS. Nah, selanjutnya nah ini ya, tadi sudah Ibu sampaikan ya, ada IFRS sampai 8 ya. Terakhir adalah operating segment di sini ya. Nah, ini Anda perlu tahu juga ya, mengenai standar akuntansi ya dulunya ya, bukan apa-apa karena Anda kan akan menjadi sarjana akuntansi nantinya, seenggaknya Anda tahu oh IFRS itu apa ya kan. Kemudian IFRS itu apa saja kan gitu ya, terus sejarahnya gitu ya. Nah, itu Anda perlu tahu ya. Biasanya kalau misalkan nanti ujian apa namanya, ketika akan kelulusan itu ujian apa komprehensif itu sering ditanya tuh mengenai IFRS gitu ya. Jadi Anda harus tahu ya bahwa standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia ini itu ya diadopsi dari IFRS ya, International Financial Report Standard ya Anissa ya. Jadi ini penting ya, sebagai seorang akuntan, nanti calon akuntan harus tahu ya mengenai standar akuntansi. Nah, bagaimana badan penyusun standarnya? Nah, di sini ada beberapa badan penyusun standar ya. Di sini bahwa standar akuntansi umumnya itu disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi, dan umum. Kalau di Indonesia, yang berwenang menyusun adalah Dewan Standar Akuntansi. Kalau di Indonesia, ya Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau disebut dengan DSAK singkatannya ya. Nah, ini di bawah naungan IAI ya. Nah, di bawah naungan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau lembaga yang berwenang di Indonesia yang menyusun ini adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Nah, DSAK ini di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, ya kan? Nah, dalam penyusunan standar akuntansi ada beberapa lembaga atau badan yang berkaitan dengan penyusunan standar tersebut. Ya, atau ada beberapa badan-badan yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi. Jadi tidak sendiri ya. Nah, ini diantaranya adalah kantor-kantor akuntan publik, ya KAP ya, Anda mungkin pernah dengar ya, kantor akuntan publik dan individu. Nah, kantor akuntan publik atau KAP ini dan individu ini bertanggung jawab ya secara independen tentunya menyatakan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan disajikan secara wajar dan akurat atau seluruh aktivitasnya, atas seluruh aktivitasnya itu disajikan secara wajar. Nanti Anda kan akan ada mata kuliah audit ya, pasti akan mengenal namanya KAP atau kantor akuntan publik, gitu kan.
Nah, kriteria wajarnya adalah laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum. Jadi kantor akuntan publik ini kan dalam hal ini akuntan publiknya adalah memeriksa laporan keuangan klien atau laporan keuangan perusahaan atau entitas. Itu dia dalam memeriksa tentunya harus berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum, standar akuntansi yang berlaku atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, ini pengukuran, pengakuan, pengungkapan itu sesuai nggak dengan standar akuntansinya? Ya, ngukur aset tuh begini, menilai aset tuh begini, mengungkapkan aset tuh begini gitu ya. Sudah sesuai standar atau belum? Kalau semuanya sudah sesuai dengan standar, artinya KAP itu bisa memastikan ya secara independen bahwa laporan keuangan dari seluruh aktivitas entitas tersebut dalam kondisi yang wajar ya. Makanya hasil dari audit gitu ya oleh akuntan publik dalam hal ini melalui kantor akuntan publik ya yang diaudit oleh auditor-auditor ya. Opini gitu ya, hasilnya itu kan opini ya, restu ya. Nah, itu kan ada wajar gitu kan salah satunya ya. Wajar tidak penyajiannya gitu ya. Terus ada tidak wajar gitu kan ya, atau bahkan tidak memberikan pendapat ya kalau memang kondisinya entitas tersebut memang sama sekali tidak sesuai dengan standar akuntansi baik dari pengukuran sampai dengan pengungkapannya gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah American Institute of Certified Public Accountant ya atau ICPA ya. Nah, ini ICPA yang kedua ya. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa ICPA merupakan organisasi ya, profesi yang mengkoordinasi ya para akuntan publik bersertifikat atau CPA ya kan yang ada di Amerika Serikat tentunya ini terkait dengan ICPA ya. Nah, kemudian selanjutnya lembaga atau badan selanjutnya adalah The American Accounting Association atau AAA ya. AAA ini merupakan organisasi untuk para akuntan dari bidang akademik maupun individu ya yang tertarik dengan perbaikan praktik dan teori akuntansi. Nah, ini ya, The American Accounting Association. Kemudian badan penyusun standar selanjutnya ada The Financial Accounting Standard Board atau FASB. Ya, nah FASB ini menggantikan APB pada tahun 1973 ya sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi. Ya, ini ya. Kemudian ada juga Securities and Exchange Commission ya atau SEC. Nah, ini dibentuk oleh Kongres ya restu pada tahun 1934. Nah, komisi ini mempunyai tanggung jawab utama menangani administrasi berbagai ketentuan yang meregulasi pasar saham dan menjamin laporan serta pengungkapan yang memadai dari setiap perusahaan di Amerika ya. Ini SEC. Nah, kemudian ada International Accounting Standard Committee atau IASC. Nah, ini pertama kali dibentuk tahun 1973 ya, hampir bersamaan dengan berdirinya FASB ya. Alasan dibentuknya adalah sebagai upaya untuk mengharmonisasikan ya standar yang berbeda yang berlaku pada masing-masing negara di dunia ya, juga adanya volume bisnis internasional yang meningkat ya. Ini badan penyusun standar yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah pengguna laporan keuangan ya. Nah, di sini kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap laporan aktivitas sebuah organisasi yang berorientasi profit ya. Profit itu keuntungan ya. Juga akan mempengaruhi penyusunan standar akuntansi. Nah, kelompok pengguna ini dapat diklasifikasikan sebagai pengguna langsung, direct user ya,
atau tidak langsung, dan tidak langsung indirect user. Nah, direct user atau pengguna langsung contohnya apa? Misalkan pemilik dan pemegang saham perusahaan. Nah, ini pengguna langsung kan. Kemudian pemberi pinjaman atau kreditor. Ini kan pengguna langsung. Kemudian manajemen perusahaan, ya kan? Kemudian ada perpajakan. Kemudian organisasi pekerja, ya, atau pelanggan ini termasuk dalam pengguna langsung, pengguna laporan keuangan langsung, ya. Kemudian pengguna tidak langsung misalkan analisis dan konsultan keuangan, ya kan. Kemudian ada pasar saham, ya, ada pengacara, ini indirect user ya, atau pengguna tidak langsung ya. Kemudian ada otoritas yang terkait dengan regulasi, ya. Kemudian apalagi ada kalangan misalkan asosiasi dagang, kemudian serikat pekerja, ya, kemudian kompetitor, pesaing, ya kan, kemudian masyarakat umum. Nah, ini indirect user, gitu ya. Indirect user dalam pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita ke accounting standard overload, ya. Di sini umumnya berhubungan dengan pertumbuhan standar akuntansi. Nah, di sini dikatakan situasi seperti apa sih yang bisa dikatakan sebagai accounting standard overload. Misalkan, ya, standar yang terlalu banyak, ya, kemudian standar yang terlalu rumit, kemudian tidak ada standar yang kaku membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit, ya kan? Nah, ini salah satunya ya. Kemudian ada standar bertujuan umum yang gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji, pengguna, dan akuntan. Nah, ini situasi beginilah yang dikatakan sebagai accounting standard overload. Nah, situasi yang lain misalkan standar yang bertujuan umum yang gagal dalam menyajikan perbedaan, misalkan perbedaan entitas publik dan non-publik, misalkan. Kemudian laporan keuangan tahunan dan interim, kemudian perusahaan besar dan kecil, kemudian ada laporan keuangan audit dan non-audit, gitu ya. Kemudian ada juga situasi yang pengungkapan yang berlebihan, ya, pengukuran yang terlalu kompleks atau kedua-duanya ya, pengungkapannya juga berlebihan, kemudian pengukurannya juga sangat kompleks. Nah, situasi-situasi itu yang dikatakan sebagai accounting standard overload. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan situasi-situasi tersebut bisa terjadi, atau apa sih faktor yang menjadi penyebab masalah standar overload, gitu kan ya. Yang pertama, ya kan, yang menjadi penyebabnya, karena adanya banyak pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Ya, jadi banyak sekali yang bertanya, apa sih yang perlu dan apa yang tidak perlu dalam proses penyajian laporan keuangan, ya kan. Kemudian ada juga kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik. Nah, selain itu juga keinginan untuk memuaskan kebutuhan para pengguna. Nah, ini yang menjadi faktor penyebab masalah standar overload. Ya. Tuh. Kemudian ke organisasi profesi akuntan di Indonesia. Nah, organisasi profesi yang berperan dalam penyusunan dan pembentukan dan pengembangan standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia, tadi Ibu sudah sampaikan di depan, itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang disingkat dengan IAI ya, sebagai satu-satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia. Jadi satu-satunya ya yang saat ini masih yang ada ya IAI ini kan. Ya, Anissa pernah dengar kan IAI kan? Ini satu-satunya, nggak ada lagi kan.
Nggak ada lagi kan selain IAI ya? Belum ada lagi maksudnya. Jadi, Ibu. jadi IAI ini adalah organisasi profesi akuntan yang bebas dan tidak terikat. Jadi bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun ya. Nah ini kita harus tahu nih, didirikannya kapan nih IAI kan ya? IAI ini didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 ya. Yang dengan pemrakarsa ya, yang juga menjadi pengurus IAI pertama kali adalah ketuanya adalah Bapak Sumarjo Tijrosidojo. Ya, Pak Sumarjo ya, ini Bapak Sumarjo. Ini salah satu pengurus IAI pertama kali, Sumarjo Tijrosidojo. Nah, kemudian udah selesai ya. Organisasi IAI ini gitu ya, itu secara struktural ada tingkat pusat, tingkat cabang ya, dan kompartemen ya. Nanti ini Anda bisa membaca ya mengenai organisasi IAI ya. Anda bisa lihat di Google ya mengenai IAI ya. Websitenya IAI kan ada ya, Putriani Dewi ya. Anda bisa lihat di situ. Nah di sini Anda kan sekarang saatnya posisinya sebagai mahasiswa saat ini. Anda bisa mendaftar menjadi anggota IAI ya, menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, Ibu sarankan supaya kita bisa update mengenai perubahan standar akuntansi ya, atau mengenai hal-hal yang terkait dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, Anda bisa menjadi anggota IAI ya. Anda daftar. Anda bisa daftar kalau di Indonesia ya, di Bandung ini ya, maksudnya di daerah Bandung itu Anda bisa daftar di kampus Widyatama ya. Ya, tahu kan ya? Kampus Universitas Widyatama di situ ada tuh. Anda bisa daftar. Atau di sini ada yang sudah menjadi anggota IAI. Anissa udah? Belum. Coba ya, restu ya. Anda daftar menjadi anggota IAI. Nanti kalau jadi anggota IAI, bukan jadi anggota IAI juga ya. Nah, tapi kan ada tahapannya di situ. Anggota muda, anggota madya. Nah, nanti di situ ada. Nah, Anda kan sebagai mahasiswa, Anda sebaiknya gitu ya, Anda daftar saja. Kalau nggak salah, kalau anggota untuk mahasiswa murah ya. Untuk daftar tuh kalau nggak salah 50.000. Kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Nggak mahal sih gitu ya. Nah, itu setahun sekali gitu kan ya. Daftar daftarnya gitu ya. Jadi nanti Anda coba deh nanya-nanya di sana gitu ya. Nanti Anda nanya-nanya atau telepon dulu gitu ya dalam proses pendaftaran anggota IAI gitu ya, supaya Anda bisa update tentang perubahan standar akuntansi yang berlaku ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan hari ini. Ini waktunya sudah habis. Nah, kita akan ketemu lagi ya di sesi selanjutnya, tentunya dengan topik yang berbeda ya. Tadi rencana Ibu akan membahas mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan untuk sesi yang akan datang. Nah, di sini sebagai ini kalian ya, coba Anda tulis ya sebagai pemahaman kalian. Ibu akan tanyakan ya, kemudian nanti hasilnya Anda bisa upload di Google Classroom ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan standar akuntansi, ya kan? Apa yang dimaksud dengan standar akuntansi? Kemudian yang kedua, siapa yang paling berwenang untuk menyusun standar akuntansi, ya kan? Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan lembaga-lembaga resmi yang berwenang menyusun standar akuntansi, ya kan? Di Amerika Serikat ya, menyusun standar akuntansi di Amerika Serikat. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Nah ya, bagaimana dengan Indonesia? Kalau tadi yang ditanyakan Amerika Serikat, bagaimana dengan Indonesia? Siapa lembaga-lembaga resmi yang berwenang menyusun standar akuntansi di Indonesia? Ya kan? Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan accounting standard overload? Ya, apa yang dimaksud dengan accounting standard overload?
dan apa pengaruhnya bagi akuntan. Ya. Dan apa pengaruhnya bagi akuntan. Nah, itu ya. Tadi kan Ibu sudah sampaikan mengenai accounting standard overload ya, ada situasi-situasinya apa saja, kemudian tadi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya apa saja, gitu kan ya. Nah, kemudian terkait dengan pengaruh terhadap kinerja akuntan ya, accounting standard overload ini diantaranya ya, ini tadi Ibu belum sampaikan, tidak ada perubahan yang mempertahankan apa yang sudah ada. Ini sedikit ya materi tambahan. Jadi accounting standard overload ini memiliki pengaruh terhadap kinerja akuntan. Ya, nilai-nilai informasi yang disajikan bagi para pengguna dan keputusan bagi para manajer. Nah, solusi dari masalah accounting standard overload tersebut dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan. Ya, di antaranya tidak ada perubahan yang mempertahankan apa yang sudah ada, gitu kan ya. Kemudian perubahan dari konsep yang sudah ada yang sekarang berubah ya, berupa pabu tunggal dan beragam untuk seluruh usaha bisnis yang menjadi dua kelompok pabu ya. Itu ya. Kemudian menentukan alternatif pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Kemudian perubahan dalam standar pelaporan CPA atas laporan keuangan, gitu ya. Nah, jadi di sini Anda kan tadi disuruh mencari ya pengaruh terhadap akuntan itu apa, accounting standard overload itu. Ya, nanti Anda silakan dikerjakan, kemudian nanti hasilnya di-upload di Google Classroom. Ya, itu saja restu ya. Restu Ratna, kemudian ada Putriani Deti Pratiwi, kemudian ada Siti Sumusul Maripah, kemudian ada Anissa Firda. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.